Yang pertama, ada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang kedua, ada hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Ini dua-dua hadis ini bahas tentang apa ya? Terus ada juga keseimbangan dunia dan keseimbangan di akhirat. Emang dua-duanya harus seimbang? Kenapa? Aha, pengen tahu penjelasannya? Jangan kemana-mana ya, jangan skip video ini dan terus simak videonya. Dan selamat belajar! Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smart, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya insya Allah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keseimbangan dunia dan keseimbangan di akhirat sesuai dengan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Nah, udah siap untuk belajar? Siapkan catatannya ya. Oke, yuk kita belajar. Kuy! Dalam menyikapi kehidupan, ada yang hanya menyikapi agar mendapatkan kebahagiaan di dunia tanpa memikirkan bagaimana kebahagiaan di akhirat. Tetapi ada juga orang yang menyikapi agar dia itu bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Nah, orang-orang seperti ini dia akan mendapatkan keduanya, yaitu bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Tapi sebaliknya, jika ada orang yang hanya mementingkan kehidupan dunia tanpa memikirkan kehidupan di akhirat, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, Sobat Smart, tugas kita sebagai seorang muslim adalah untuk bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Islam telah mengajarkan bahwa hidup itu harus seimbang antara dunia dan juga akhirat. Dunia harus disiapkan untuk menuju hidup yang lebih kekal, yaitu akhirat. Kita sebagai orang Islam perlu menyadari bahwa kehidupan dunia itu adalah sementara. Maka hendaknya menjadikan dunia itu sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Sampai sini paham Sobat Smart? Baik Sobat Smart, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dalam hadis ini menceritakan bahwasanya an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Wa aslih li dunyal lati fiha ma'ashi, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarri, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasan dari kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Dari bunyi hadis itu tadi, kira-kira isi dari kandungannya itu menceritakan tentang apa ya Sobat Smart? Kita kupas satu-satu yuk. Oke. Nah, ternyata isi dari hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tempat meminta dan tempat bergantung, tempat berkeluh kesah dari segala masalah, tempat mencurahkan resah dan gundah dari setiap hambanya. Dalam kondisi seperti apapun, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata teman-teman, ternyata sobat-sobat smart, dalam hadis itu tadi ada 5 poin penting yang kita petik, yang kita ambil. Apa saja? Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu tadi mengisyaratkan bahwa ada 5 hal poin penting harus menjadi permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya berpegang teguh kepada agama Allah. Jika agama seseorang itu rusak, maka rusak juga kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan begitu pula jika agamanya baik, maka baik pula kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Poin yang kedua, ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Ini mengisyaratkan bahwa kita itu boleh meminta apapun kepada Allah agar urusan dunia kita itu menjadi baik, meminta rezeki yang halal,
cukup dan bermanfaat, meminta keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, meminta kebutuhan dunia baik sandang, papan maupun pangan serta pekerjaan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa lagi sobat smart meminta ilmu yang bermanfaat untuk menuju akhirat sehingga dengan ketercukupan dunia tersebut menjadi tenang dan tentram. Poin yang ketiga, ya Allah, perbaiki akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Ini merupakan bentuk permintaan kepada Allah agar selalu dapat beramal soleh sampai ajal menjemput. Apapun yang kita miliki, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengantarkan kita ke kebahagiaan akhirat. Poin yang keempat adalah, ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini merupakan permintaan juga agar umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat digunakan untuk selalu berbuat baik, dapat melaksanakan ibadah dengan baik secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat, puasa, ataupun haji, melalui sesama manusia dengan infak dan sedekah. Poin yang kelima yang terakhir adalah, ya Allah, jadikanlah matiku sebagai kebebasan dari kejahatan. Ini merupakan bentuk doa, sebuah harapan agar ketika kematian tiba, Allah membebaskan, memaafkan atas kejahatan, kesalahan, kekeliruan selama kita hidup di dunia. Dengan datangnya kematian, benar-benar dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua nih, hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Hadis ini berbunyi bahwasanya Hadatsana Qais telah menceritakan kepada kami Qais, qala sami'tu Mustauridan. Qais ini berkata, aku mendengar Mustaurid, aku Bani Fihr, salah seorang dari Bani Fihr. Dia ini berkata bahwa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi mad dunya fil akhirah, demi Allah, tidaklah dunia di akhirat illa misluma yaj'alu ahadakum isba'ahu hadhi, kecuali seperti sesuatu yang dijadikan oleh jari salah seorang dari kalian. Wa asyara Yahya bisababati fil yammi. Yahya berisyarat dengan jari telunjuk di laut. Fil yanzur bima taraji, maka perhatikanlah apa yang dibawa. Nah, jadi sobat smart sekalian, bahwasanya isi dari kandungan hadis itu tadi, kita diberikan pesan bahwasanya kita sebagai manusia hendaknya untuk berhati-hati terhadap dunia. Karena apa? Dunia ini tampak begitu menyenangkan, menggiurkan gitu kan. Jadi jangan sampai karena terpesona dengan indahnya dunia, kelak di akhirat yang kekal kita menjadi sengsara. Maka teman-teman sekalian, dalam hadis riwayat Muslim dari Mustaurid ini bahwasanya kita diberikan peringatan bahwa dunia ini bagaikan air di ujung jari ketika dicelupkan ke dalam air gitu kan. Nah, dunia ini sangat sedikit, sangat kecil, dan sementara yang kekal dan abadi adalah kehidupan akhirat. Nah, sebagai orang yang beriman harus memiliki pandangan bahwa yang ada di dunia ini baik harta, kekuasaan, ataupun kekuatan materi, apapun itu hanyalah sebagai sarana untuk amal akhirat. Dunia ini bagaikan jembatan penyeberangan untuk menuju akhirat, untuk menuju surga. Nah, surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa beramal soleh selama di dunia. Baiklah Sobat Smart sekalian, itulah pembahasan kita pada hari ini. Dan semoga bermanfaat untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi insya Allah pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.